Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billahi tsumma amma ba'd. Yaitu talibat, kita memasuki pada pembahasan baru, yaitu mawadhi kasri hamzati inna, yaitu tempat-tempat hamzah inna ini di kasrah. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu mawadhi fathi hamzati anna, tempat-tempat di mana hamzah itu dibaca anna bukan inna. Nah, untuk bisa mengetahui tentang tempat-tempat di mana hamzah itu dibaca kasrah, yaitu bacanya inna bukan anna, tentu para thalibat semuanya harus mengulang kembali pembahasan tempat-tempat hamzah di fathah. Itu ya, Ustaz lihatkan sebentar ya. Kapan hamzah itu di fathah, yaitu tuftahu hamzah anna idza halat hiya wa ismuha wa khabaruha mahallal masdar. Apabila anna ya, yang masuk ke dalam jumlah mubtada khabar, isim dan khabarnya ini ya bisa diubah atau bisa diganti menjadi masdar, yaitu masdar sore. Berarti mafhum mukhalafahnya, apabila inna atau anna yang masuk ke dalam jumlah mubtada dan khabar kemudian tidak bisa digantikan dengan masdar sore, berarti dia hamzahnya di kasrah ya. Jadi kaidahnya kapan dibaca inna? Ketika isim dan khobarnya ya inna, isim dan khobarnya ini tidak bisa digantikan dengan masdar sore. Itu ya. Kita lihat contoh-contoh yang disebutkan oleh mu'allif. Al-amtsilah. Innan nila hayatu misra. Sesungguhnya sungai Nil itu kehidupan bagi penduduk Mesir, atau kehidupan di Mesir. Jadi sumber penghidupan bagi penduduk Mesir. Lihat di sini inna ya, hamzahnya di kasrah, membacanya inna. Kemudian yang kedua, innal kadiba jubnun. Sesungguhnya dusta itu pengecut ya. Kemudian yang ketiga, innal adla asasul mulki. Sesungguhnya keadilan itu pondasi pemerintahan atau kekuasaan. Contoh 1 dan 2, 3 ini ya, kalau kita perhatikan semuanya terletak di awal jumlah atau awal kalimat ya. Bisa kita simpulkan ya, yang pertama, kapan hamzahnya itu di kasrah? Yang pertama ketika dia terletak di awal kalimat. Misalkan al-madrasatu wasi'atun. Ya, kita masukkan inna, innal madrasata wasi'atun. Berarti dia terletak di awal jumlah. Maka hamzahnya di kasrah. Contoh berikutnya, qala al-muttahamu inni bari'un. Orang yang tertuduh ya berkata, inni bari'un, sesungguhnya ya aku tidak bersalah. Lihat di sini, qala al-muttahamu inni bari'un ya. Hamzahnya di kasrah. Kemudian contoh yang kelima, qul innal haqqa wadihun. Katakanlah sesungguhnya kebenaran itu jelas. Lihat di sini ya, setelah qul kemudian hamzahnya di kasrah. Kemudian yang keenam, la taqul innal amala syaqun. Jangan engkau katakan bahwa pekerjaan itu berat. Nah, perhatikan di sini hamzahnya di kasrah ketika terletak setelah la taqul. Dari contoh 4, 5 dan 6 ini ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika inna ya, terletak setelah qaul ya, setelah
kata qala dan turunannya, maka hamzahnya di kasrah. Atau ini makulnya, ucapannya. Orang yang dituduh berkata, apa perkataannya? Inni bariun. Ya. Kemudian perintah untuk mengucapkan, apa ucapannya? Innal haqqa wadihun. Larangan untuk mengucapkan, apalah ucapan yang dilarang? Innal amala syaqun. Jadi makulnya di sini ya, inna yang terletak setelah kata qala ya, atau dia makulnya, maka hamzahnya di kasrah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ini contoh yang ketujuh, zurtu alladzi inni umajjiduhu. Saya mengunjungi orang yang saya puji, atau saya memujinya atau menghormatinya ya. Saya mengunjungi orang yang saya menghormatinya. Lihat di sini, zurtu alladzi inni umajjiduhu. Nah, di sini hamzahnya di kasrah ketika terletak setelah alladzi ya. Di sini alladzi ini termasuk isim mausul. Jadi ketika dia menjadi silah untuk mausul ya, dia di kasrah. Nanti saya akan jelaskan secara panjang lebar tentang silatul mausul. Kedelapan, asfaqtu 'ala allati innaha jadiratun bisyafaqati. Ya. Saya ya mengkasihani ya orang-orang yang layak, atau ini ya wanita yang layak untuk dikasihani ya. Asfaqtu, asfaqa yushfiqu artinya menyayangi, menyantuni ya, terhadap allati ya. Perhatikan setelah allati ada innaha, hamzahnya di kasrah. Kemudian yang ke-9, hadara alladzina inna khudurahum yasurruni. Ya, telah hadir orang-orang yang kehadiran mereka itu menjadikan aku senang. Lihat di sini ya, inna hamzahnya di kasar ketika terletak setelah alladzina. Jadi contoh 7, 8 dan 9 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika inna menjadi silah untuk isim-isim mausul ya, berarti hamzahnya di kasrah ya. Alladzi, allati, alladzina di sini adalah lafal-lafal isim mausul. Berarti setelah isim mausul itu ada yang namanya silah. Dan silah ya, silatul mausul itu harus bisa berupa jumlah atau syibhu jumlah. Kalau jumlah itu maksudnya bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau syibhu jumlah maksudnya jar wa majrur atau dhorof ya. Jadi silatul mausul itu harus jumlah atau syibhu jumlah. Nah, jumlah itu ya, kalau dia berupa jumlah harus ada a'id ya, dhamir yang kembali kepada isim mausul. Zurtu alladzi inni umajjiduhu, hu ini kembali ke alladzina, hu di sini adalah a'id yang kembali kepada isim mausul. Asfaqtu 'alal lati innaha jadiratun bisyafaqati. Allati innaha, ha ini kembali kepada allati. Hadaral ladina inna hudurahum yasurruni, inna hudurahum, hum di sini kembali kepada alladzina. Nah, dhamir-dhamir yang kembali kepada isim mausul ini dinamakan dengan a'id. Ya. Dari contoh-contoh ini ya dapat kita simpulkan dalam sebuah kaidah kita masuk pada al-qaidah tuksaru hamzatu inna idza lam yumkin an tu'awwala hiya wa ma'mulaha bimasdarin. Hamzah pada lafal inna, hamzahnya ini tuksar
untuk syaratnya di kasrah ketika kapan? Idza lam yumkin antu awwal, apabila inna ini tidak mungkin untuk ditakwil atau diganti atau diubah. Innanya ya tidak bisa diubah. Wa ma'mulaha, dan kedua makmulnya. Makmul di sini maksudnya adalah isimnya inna dan khobarnya diubah menjadi apa? Bimasdarin, diubah menjadi masdar. Dan yang maksud dengan masdar di sini adalah masdar sharih. Wa yajibu dzalika fi nahwi ma ya'ti. Dan hamzahnya di kasrah itu ketika kapan ya? Wajib di kasrah pada tempat-tempat berikut ini. Yang pertama, idza waqa'at fi awwalil kalami, apabila inna ya terletak di awal kalam, seperti contoh nomor 1 dan 1, 2 dan 3 ini. Inna ya terletak di awal kalam atau awal jumlah. Kemudian yang B, idza waqa'at ba'dal qawli wa mashtuqqa minhu, apabila inna di sini ya terletak setelah qaul, wa mashtuqqa minhu, dan yang diambil dari qaul tersebut ya. Terletak setelah qaul ya. Ini contohnya nomor 4, 5 dan 6 di sini ya. Inni bari'un terletak setelah qala al-muttaham. Innal haqqa wadihun terletak setelah qul. Innal amala syaqun terletak setelah la taqul. Kemudian yang H, idza waqa'at fi awwali jumlatis silati, apabila inna terletak di awal jumlatus silah atau dia menjadi silah ya. Silah itu letaknya setelah isim mausul ya. Kita lihat contohnya, zurtu alladzi inni umajjiduhu ya. Inni umajjiduhu ini terletak setelah isim mausul alladzi. Setelah isim mausul itu namanya silatul mausul. Asfaqtu 'ala allati innaha jadiratun bisyafaqati. Nah, ini innaha jadiratun bisyafaqati terletak setelah allati. Kemudian hadaral ladzina inna hudurahum yasurruni. Inna hudurahum yasurruni ini terletak setelah alladzina. Jumlah yang terletak setelah isim mausul itu lafalnya ada 6 ya. Ada alladzi, allati, alladzani, allatani, kemudian alladzina dan ulai ya. Isim ya, yang terletak setelah isim mausul di sini harus berupa jumlah ya. Jumlah atau syibul jumlah. Kalau jumlah itu ya, karena di sini pembahasannya tentang inna wa akhwatuha, berarti ini di sini ada jumlah ismiyah. Ini umajiduhu ya. Ini inna, kemudian isimnya ini, kemudian ini khabarnya. Nah, ini namanya inni umajiduhu silatul mausul. Innaha jadiratun bisyafaqati silatul mausul. Kemudian inna khudurahum yasurruni di sini isim silatul mausul. Nah, kalau jumlah silatul mausul yang berupa jumlah harus ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Umajiduhu ini kembali ke isim mausul alladzi. Innaha, dhamirha ini kembali kepada isim mausul allati. Hudurahum, di sini kembali kepada isim mausul alladzina. Ya. Jadi ada 3 tempat. Yang pertama tadi terletak di awal kalimat atau awal jumlah. Kemudian yang kedua terletak
setelah qaul atau dia menjadi maqulnya, ucapannya. Kemudian yang ketiga, apabila terletak pada atau setelah isim mausul dan dia menjadi silatul mausul. Barakallahu fikunna jami'an.